Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita mau belajar tema 2, subtema 4, muatan pelajaran SBDP. Yuk langsung kita mulai. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Alat untuk mewarnai antara lain yang pertama pensil warna, kedua krayon, ketiga cat air, dan yang keempat cat minyak. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang teknik pewarnaan. Ada beberapa teknik pewarnaan, yang pertama yaitu teknik basah, kedua teknik kering, dan yang ketiga teknik potong. Kita bahas satu persatu ya. Teknik basah. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan yaitu cat air dan cat minyak. Alat bantunya yaitu kuas dan palet. Ini akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah contoh dari kuas ya. Nah, ini kuasnya. Palet itu yang ini, yang tempat untuk meletakkan catnya. Kemudian, nah kalau yang ini mungkin sering kalian lihat ya. Ini catnya, ini kuasnya, dan ini paletnya. Kalau yang ini dari plastik paletnya. Yang kedua adalah teknik kering. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan yaitu pensil warna, krayon, dan spidol. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau yang ini krayon, jadi kalau krayon itu tidak terlalu keras ya teksturnya. Juga kalau kita memegangnya terlalu kuat, warna-warna krayon ini akan menempel di tangan kita. Kemudian yang ini adalah pensil warna. Nah, ini pensil warna ini alat pewarna yang paling aman digunakan ya, karena tidak mengotori tangan, kemudian gampang juga diraut. Yang bawah ini adalah spidol. Kalau spidol ini warnanya lebih cerah, lebih terang dibandingkan dengan pensil warna, tapi kalau kalian menggambar atau mewarnai dengan menggunakan spidol, harus lebih hati-hati juga. Jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan nanti warnanya kurang bagus ya. Yang ketiga, teknik potong. Teknik potong menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek. Caranya dengan menyobek atau menggunting kertas warna kecil-kecil, kemudian ditempelkan di gambar sampai gambarnya tertutup semua. Nah, mungkin yang masih ingat pelajaran yang lalu, jadi teknik potong ini juga disebut teknik mozaik ya. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu digunting dulu kertasnya atau disobek kertasnya kecil-kecil, warnanya sesuai yang diinginkan. Kemudian tempel guntingan atau potongan kertas tadi pada gambar atau pada objek yang sudah kalian buat, warnanya juga disesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya. Jadi sampai tertutup semua gambarnya. Jadi mana yang mau diwarnai itu harus tertutup rapat ya, tertutup semua. Berikutnya kita akan membahas bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Jadi bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam. Ini yang pertama adalah bahan alam, bahan buatan, dan juga barang bekas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Kelebihan bahan alam yaitu mudah diperoleh dan juga lebih hemat karena tidak perlu membeli ya. Contoh-contohnya yaitu daun, biji-bijian, kayu, bambu, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh karya seni yang terbuat dari daun. Nah, ini ada macam-macam daun ya. Jadi daunnya itu dipotong atau disobek
sesuai dengan pola, kemudian ditempelkan. Yang ini biji-bijian, ada beras, ada kacang putih, ada kacang merah, jagung, dan lain-lain. Kemudian ini contoh karya seni yang terbuat dari kayu. Ini caranya dengan diukir ya. Kalau yang seperti ini diukir. Kemudian, nah ini adalah contoh karya seni yang terbuat dari bambu. Ini contohnya keranjang-keranjang seperti ini. Yang kedua, bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya plastik, logam, dan besi. Berikut Ibu tampilkan. Nah, kalau yang ini contoh karya seni yang terbuat dari logam. Kemudian yang ini adalah contoh karya seni yang terbuat dari besi. Wah, ini robot ya. Kalau yang ini dari besi, ini robot. Kemudian yang ini dari logam, ini mungkin kalian mengenalnya sebagai ceret Aladin ya. Yang ketiga, barang bekas. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Banyak karya seni yang bisa dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya. Selain itu, penggunaan barang bekas bisa mengurangi sampah di lingkungan. Contoh barang-barang bekas misalnya seperti kaleng, kain perca, kardus, botol plastik, dan plastik kemasan. Nah, kalau yang seperti ini terbuat dari kaleng bekas ya. Kaleng minuman bisa dilihat, ini ada mereknya di sini kelihatan. Nah, ini kaleng bekas minuman dijadikan motor Vespa. Kemudian berikutnya, nah ini bantal kain perca. Kain perca itu maksudnya kain sisa-sisa ya, kain potongan. Jadi kalian di sini bisa lihat motifnya ini kan beda-beda. Ya, ini adalah sisa-sisa kain dipotong kotak-kotak kemudian dijadikan satu. Jadi deh sarung bantal kain perca yang cantik. Kemudian nah ini ada rumah, miniatur rumah. Jadi rumah dalam bentuk mini. Ini terbuat dari kardus. Berikutnya ini dari botol plastik. Botol plastik bekas bisa dihias kemudian dijadikan tempat menyimpan peralatan, alat tulis. Berikutnya lagi, nah ini dari plastik kemasan. Kalau kita mungkin menyebutnya kresek ya, kresek yang warna merah nih, bisa dibuat jadi bunga. Yang terakhir, nah kalau ini ada yang tahu dari apa? Yang terakhir ini, gambar terakhir dari plastik bungkus kopi. Jadi bisa dibuat dompet, dibuat tas, atau dibuat semacam keranjang. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar dan bisa membuat ide-ide kreatif kalian berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.